Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA semester 1 KD 3.5.3.6 bagian pertama teks editorial bersama saya Dina Ardianti. Tujuan pembelajaran kita pada termin 1 ini adalah yang A, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial ya. Kita akan melihat informasi dalam teks editorial itu bentuknya seperti apa. Kemudian menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Semuanya pasti sudah tahu ya, sudah pernah dengar editorial atau tajuk rencana ini ada di bagian atau di fitur opini dalam surat kabar. Ya, fitur opini dalam surat kabar bisa berbentuk editorial atau tajuk rencana, bisa berbentuk artikel dan surat pembaca. Nah, di sini ada contoh ya, pemimpin, keberanian dan perubahan oleh Aji Suraji. Ini merupakan salah satu bentuk dari tajuk rencana atau editorial dan biasanya terletak di tengah ya, atau berupa headline news ya. Pengertian teks editorial sendiri adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi kata kuncinya adalah pendapat atau pandangan redaksi dan peristiwa yang aktual. Peristiwa aktual itu bisa berupa permasalahan ya, contohnya masalah sosial, politik, ekonomi, olahraga, sosial budaya, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, tujuan teks editorial diantaranya tentu saja untuk mengajak pembaca berpikir kritis terhadap suatu isu ya. Nah, ini penting ya, ketika kita berpikir kritis terhadap suatu isu, maka kita tidak langsung naik pitam, tidak langsung marah, tidak langsung berpikir negatif, mohon maaf, tidak langsung berpikir negatif karena sebelum membaca editorial atau tajuk rencana ya, biasanya kita tidak tahu mengapa masalah itu muncul. Ya, jadi dengan membaca editorial kita akan berpikir kritis dan lebih mudah mengolah emosi kita. Kemudian tujuan yang paling terlihat adalah memberikan pandangan redaksi terhadap isu yang diangkat. Ciri teks editorial ya. Ciri teks editorial diantaranya adalah topiknya selalu hangat, bersifat aktual. Aktual di sini artinya kekinian ya, terjadi dan sekarang terjadi begitu. Kemudian faktual, faktual artinya berdasarkan fakta. Kemudian editorial itu harus bersifat sistematis dan logis ya, harus tersusun, kemudian harus masuk akal. Nah, editorial merupakan opini ya, tapi opini yang seperti apa? Opini yang didasarkan pada fakta-fakta atau argumentasi. Jadi sifatnya argumentatif. Nah, kemudian gaya penulisannya pun singkat, padat, dan jelas. Kita masuk ke struktur teks editorial. Struktur teks editorial yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, di sini di buku paket ya, di halaman 86 ada awal teks editorialnya. Di situ ada contoh teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Nah, sebenarnya redaksi ingin mengatakan bahwa kado tahun baru dalam tanda kutip itu adalah kenaikan harga harga LPG ya, LPG tabung 12 kg lebih dari 50%, dari 125.000 hingga 130.000 mencapai kenaikannya 150.000 sampai 200.000 ya. Nah, kemudian redaktur ya atau redaksi mengatakan kenaikan harga itu tidak masuk akal ya, tidak simpatik dan tidak bijak. Nah, ini udah kelihatan redaksi mengutarakan opininya. Kemudian ada argumentasi ya, setelah mengutarakan pernyataan pendapat, ada argumennya ya. Argumennya yaitu redaksi mengatakan bahwa benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga? Nah, pertanyaannya mengapa pemerintah tidak ikut andil begitu ya. Nah, kalau dugaan kita yang seperti itu benar adanya, bisa saja di antara kita menduga ya langkah pemerintah itu sebagai reaksi semu. Benar tidak sih pemerintah turut membantu rakyat ya untuk bertanya atau meminta Pertamina tidak menaikkan harga tabung LPG dengan begitu ekstremnya. Nah, ini argumentasi atau bukti-bukti logis. Kemudian setelah ada argumentasi lagi ya, di sini ada argumentasi, kita tidak bisa menerima sepenuhnya alasan
Pertamina rugi selama 6 tahun ya, gitu ya. Seharusnya keuntungan-keuntungan Pertamina yang lalu dijadikan sebagai kemakmuran ya, atau dijadikan bahan atau modal kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ini sebagai penegasan ulang atau reiterasi. Penegasan ulang bisa berbentuk saran, opini ya, kemudian masukan redaksi terhadap kebijakan atau masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya kita ke langkah mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Langkahnya mudah ya, kita hanya cukup mencari kalimat utama. Di sini ada sebuah paragraf ya. Pada Desember 2019, Biro Meteorologi Australia mengumumkan bahwa negara itu mengalami salah satu periode kekeringan terburuk selama beberapa dekade terakhir. Sudah jelas kalimat utamanya di awal ya. Intinya adalah Biro Meteorologi Australia mengumumkan negara itu mengalami salah satu periode kekeringan terburuk. Nah, biasanya kalau setelah kata hubung bahwa, itu ide utamanya justru ya, negara Australia mengalami periode kekeringan terburuk. Nah, kita lihat ragam informasi yang diutarakan adalah fakta. Nah, banyak sekali fakta ya, ada gelombang panas ya, ada akibat-akibat gelombang panas tersebut ya, diantaranya yaitu kerusakan lahan 4 juta hektar dan meninggalnya 17 orang. Nah, ada lagi ya ragam informasi teks editorial yang bersifat opini. Kita lihat di sini. Opininya yaitu rumor bahwa Rio ini pebalap Indonesia ya. Rio Haryanto akan menjadi pembalap Manor ya. Manor itu salah satu tim ya, tim balapan ya, yang mengatakan bahwa Manor akan turun tapi bila berpasangan dengan pembalap Jerman. Jadi seolah masalah atau isu olahraga ini penting untuk diangkat redaksi ya, bahwa sebenarnya Rio Haryanto tidak turun sendiri, melainkan dia turun bersama dengan pembalap Jerman Pascal Wehrlein. Nah, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan lanjut ke bagian 2 ya minggu depan insyaallah. Daftar pustakanya adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.